Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya ya. Jadi di pagi hari ini di hari Senin ya teman-teman. Jadi memang hari Senin itu hari yang luar biasa guys. Selamat pagi Bapak Ibu Ayah Bunda dan seluruh pecinta Suara Tanaman Channel dimanapun Anda berada. Seperti biasa kami hadir kembali dan hadir kembali di setiap pagi untuk menghiasi hari-hari Anda ya. Ini mungkin bisa ditonton di malam hari setelah Anda bekerja, setelah lelah bekerja ya kan, dimarahin bos, konflik dengan teman kantor, konflik dengan partner bisnis dan seterusnya. Tapi oke lah, itu kan romantika atau ya namanya juga bekerja ya, pasti ada tekanan-tekanan, ada konflik-konflik gitu kan. Itu wajar gitu kan. Jadi memang semuanya, bukan hanya Anda saja yang merasakan itu ya, saya pun di sini juga sama. Itu ya. Jadi di pagi hari ini selamat datang saya ucapkan kepada seluruh pecinta Suara Tanaman Channel maupun yang baru hadir di channel saya ya, Suara Tanaman Channel, atau yang sudah eksis ya. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sampai detik ini masih mengikuti video-video dari kami. Oke, di hari Selasa spesial ya. Selasa. Udah Selasa aja. Senin ya. Senin di 19 Februari 2024 ini. Ya, seperti biasa saya akan undang salah satu tanaman aglonema ya, karena saya suka aglonema, keladi, dan ya ada beberapa kayak misalkan palem lah, kayak jambu itu ini, tapi utamanya di keladi dan di aglonema ya. Oke, kita panggilkan salah satu tanaman kita, yakni boom. Ini dia apa namanya, si tricolor ya gitu. Tricolor, aglonema tricolor ini sangat cantik. Kenapa saya hadirkan kembali? Karena memang luar biasa kecantikannya itu, bisa membuat orang, bisa menarik perhatian orang ya, dan kembali melihat lagi ya gitu, memandang lagi seperti itu. Luar biasa kan, kecantikannya luar biasa, masya Allah. Ini Allah ciptakan buat kita semuanya ya, buat kita nikmatin, buat kita pelihara ya kan, kita buat ya buat kita tadaburi lah semuanya gitu. Ini pink tricolor ya, ini yang muda nih, yang emaknya sih ada di sana tuh. Kita beranakin lagi tuh, dukun ya, beranakin lagi. Inilah jadinya ya, si mungil, si cantik tricolor di pagi hari ini yang membuat saya menarik perhatian saya, sehingga saya undang kembali di Suara Tanaman Channel ya. Oke, jadi ini kalau sudah kita kalau Anda sudah melihat beberapa video sebelumnya, tricolor sudah saya bahas ya, mengenai warnanya, daunnya seperti ini, kemudian batangnya ya kan, dan cara penyiramannya juga udah saya share juga ya. Seperti biasa, ini sih nggak terlalu ribet ya, saya ulangi lagi. Dia mempunyai karakter warnanya tiga warna, makanya namanya tricolor, 3 warna seperti itu. Ada pink, ada putih, ada hijau, dan percampurannya itu luar biasa. Lihat seperti ini daunnya, kalau kita lihat memang sangat indah, sangat cantik dan unik seperti itu ya. Bagi para penggemar aglonema tentunya mungkin tidak asing lagi dengan si tricolor ya. Kecantikan tricolor ini memang luar biasa, sangat cantik. Ini ya daun mudanya nih teman-teman semuanya, baru muncul. Ini daun mudanya masih warnanya hijau dan putih ke pink-pinkan. Nanti jadi kalau sudah tua seperti ini nih, terus tua seperti ini, udah mature ya. Nah itu ya, jadi nanti Bapak Ibu semuanya kalau memang ada yang mau berminat untuk memelihara tricolor, gampang banget gitu kan. Kita bisa tempatin di indoor. Kalau outdoor jangan terlalu outdoor ya, karena tipe aglonema kan kalau kena sinar matahari itu letoy atau layu lah seperti itu ya. Jadi biasanya kita indoor ya, ada yang indoor, ada semi indoor. Kalau saya semi indoor, jadi di semi indoor ada atapnya, tapi juga ada langsung luar ruangan terbuka itu. Jadi so gitu, si tingkat panasnya UV itu so ya gitu. Sesuatu ya, itulah, sedang lah gitu ya gitu. Jadi di pagi hari ini yang cerah ini, yang hampir cerah ya, tadi sudah cerah ya teman-teman, tadi udah cerah, tapi sekarang mendung lagi ya.
bismillah lah ya, semuanya kita nikmati saja ya, mau mendung, mau cerah, mau berawan, mau panas, ya itu rezeki dari Allah ya. Kita hanya menerima, kita hanya ya mengikuti alurnya saja. Allah berikan hujan, alhamdulillah. Allah berikan panas, alhamdulillah. Allah berikan mendung, alhamdulillah. Allah berikan hujan ya alhamdulillah gitu. Jadi semuanya kita berikan pujian kepada Allah, karena tidak ada yang berhak kita puji selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak berhak dipuji, tapi Allah yang berhak. Kenapa selalu alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Kita sehat ya kan, alhamdulillah rabbil alamin. Yang dipuji adalah Allah ya kan. Kemudian kita naik jabatan, alhamdulillah, yang dipuji Allah. Kemudian kita misalkan berhasil proyeknya yang keluar, kalau orang-orang Muslim alhamdulillah. Kalau di umat Kristen kan puji Tuhan lah kalau enggak. Nah kalau kita alhamdulillah. Jadi segala puji bagi Allah. Jadi tidak ada yang berhak dipuji selain Allah, karena esensinya adalah semua itu berkat dari Allah, biiznillah, dengan izinnya Allah gitu. Jadi semua apa yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini, misalkan kita sekolah kemudian lulus ya karena Allah, bilangnya alhamdulillah. Setelah lulus kita dapat kerja ya kan. Nah setelah kerja juga dapat yang misalkan yang enak, yang gajinya lumayan segala macam, dengan lingkungannya bagus, alhamdulillah. Pasti orang bilang gitu kan. Kemudian kalau kita sebagai pejabat ya kan, alhamdulillah kan udah punya jabatan gitu. Kemudian kita kalau seorang yang sudah nikah, alhamdulillah, karena masih banyak yang belum nikah. jomblo-jombloati, mohon maaf ya. Insyaallah kami doakan semuanya yang masih mencari pelabuhan hati ya. Jadi jangan berkecil hati. Bismillah ya kan. Doa sama Allah dan berusaha gitu kan. Insyaallah Allah kasih yang terbaik, insyaallah. Pasti itu. Apapun yang terjadi pada diri kita semuanya itu yang terbaik ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bilang alhamdulillah. Keadaan apapun alhamdulillah. Mungkin dari sisi kacamata manusia, ya Allah kok nggak adil banget ya, teman kita udah nikah tapi saya belum, kenapa ini ya Allah. Itulah berarti yang terbaik kondisinya. Kalau misalkan jadi nikah, ya belum tentu kan gitu loh. Jadi belum tentu bahagia maksudnya gitu, mungkin ada konflik ini dan seterusnya segala macam kan, atau mungkin kita memang belum matang kan gitu kan secara emosional segala macam. Jadi ya nanti perahara rumah tangga lebih cepat muncul gitu. Dan ini juga harus disadari kan gitu. Makanya apapun itu bentuk dari keadaan sekarang ya alhamdulillah gitu. Tidak ada itu ujian selain kepada Allah kan gitu. Nah dengan cara seperti itu maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur teman-teman gitu ya. Kenapa? Misalkan alhamdulillah ya kita sudah beli misalkan beli gunung ya misalnya kita punya rumah ya kan, teman-teman masih ada yang ngontrak gitu kan. Atau kita misalkan alhamdulillah ya kita punya anak ya kan, teman-teman masih pada belum punya anak ya kan. Alhamdulillah ya kita sudah misalkan kita usahanya lancar ya kan, teman-teman yang lain masih merangkak gitu kan, belum lancar. Alhamdulillah ya saya udah jadi misalkan karyawan tetap, yang lain masih kontrak gitu kan, macam-macam lah. Jadi semua keadaan kita syukuri gitu. Alhamdulillah gitu. Kata orang yang misalkan alhamdulillah saya masih bekerja walaupun status saya masih kontrak gitu kan, teman-teman yang lain masih nganggur gitu. Jadi ya udah, itu alhamdulillah itu wujud dari rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan apapun itu alhamdulillah, karena Allah tuh sudah berikan rezeki nikmat itu setiap detik loh. Hati-hati loh teman-teman, setiap detik itu Allah kasih rezeki loh sama kita. Benar, coba bayangin kita bangun tidur masya Allah, kita kan bangun tidur pas buka mata apa yang terjadi?
alhamdulillah ya kita masih diberikan Allah. Nah gitu kan. Terus kemudian alhamdulillah buka mata, ya Allah saya bisa melihat pagi hari ini ngeliat tanaman atau melihat tricolor ini, masya Allah cantik banget ya kan, ini warnanya luar biasa, itu kan sebuah nikmat gitu kan. Mohon maaf orang-orang yang tunanetra kan mana bisa melihat sebenarnya. Kalau kita kan bisa melihat keindahan Allah, ini muntazaburi ya, ujung-ujungnya meningkatkan dari rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah kenikmatan yang diberikan setiap detik loh ya. Hati-hati loh setiap detik, makanya tidak ada tuh alasan yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari bangun tidur kita bisa melek, bisa melihat keindahan ya kan, kemudian kita bisa makan, kita bisa sarapan bisa merasakan rasa sarapan itu kan, rasa makanan itu kan, terus nikmatnya luar biasa. Bayangin kalau kita misalnya makan tapi hambar, itu kalau orang lagi sakit kan gitu, seenak apapun makanan maka hambar kan isinya gitu, nggak ada enak-enaknya kan gitu ya. Mau dibeliin apa nih ya kan, kata yang jenguknya, mau beliin makanan yang terenak di dunia deh ya, tapi kalau lagi cabut nikmat rasanya ya mana enak kan gitu, makan ya nggak makan datar aja gitu. Nah itu makanya itu nikmat, sebuah nikmat yang luar biasa yang kalau udah konslet masya Allah gitu. Jadi makanya sekali lagi tiada kata selain alhamdulillah ketika bangun pagi kita bisa ngopi ya kan. Bayangin bapak-bapak semuanya ngopi gitu kan, atau ngeteh mak semuanya kan. Kalau ngopi misalnya rasanya datar, apa yang terjadi? Kagak enak, hambar kan gitu kan. Ini enggak sih? Nah itu kenikmatan gitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rokok misalkan, tapi saya tidak mengajukan rokok ya. Misalkan rokok disedot yang set ya kan. Kemudian rasanya apa gitu? Datar lah. Ini apaan? Asap doang. Pasti ya itu tadi gitu kan. Jadi kalau Allah sudah cabut nikmat dari lidah kita nih, rasa gitu kan, masya Allah tuh. Anda akan berobat bolak-balik ke dokter habis di duit, yakin. Sekaya apapun ya, Anda akan berobat bolak-balik habis di duit. Bener, itu baru lidah, perkara masalah rasa, belum yang lainnya. Ya gak? Coba kita sama-sama merenung ya di pagi hari ini, walaupun hari Senin, kita sebelum berangkat bekerja, kita sebelum berangkat beraktivitas, ada kalanya kita tetap ya memperhatikan sisi sisi kebaikan dari Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kadang kita menyepelekan, ya biasa lah bangun tidur biasa, normal, itu normalnya itu kan kenikmatan yang sangat luar biasa. Anda kalau nggak normal pasti ke rumah sakit. Ketika ke rumah sakit apa yang terjadi? Kamu harus bayar kan. Anda harus bayar. Uangnya dari mana? Ya, yang Anda kumpulkan itu tabungan Anda dan seterusnya kan. Kalau Allah berikan tiap hari sakit, apa yang terjadi? Habis tuh banda, habis tuh duit kan gitu. Makanya apa? Sekali lagi, kita bagi Allah tuh gampang banget menjadikan orang bangkrut itu gampang banget. Kasih aja sakit satu dan kontinuitas sakitnya pasti habis duitnya. Jadi gampang banget lah. Makanya ketika bangun tidur, masya Allah ya kan, alhamdulillah saya masih bisa diberikan sehat, umur panjang ya kan. Kemudian kita bisa sarapan, ngopi, manis rasanya ya kan. Kemudian masih berjalan kaki masih enak ya kan, nggak ada sakit-sakit ngilu-ngilu ya kan. Nah kalau misalkan coba deh, mungkin ya para bapak-bapak ibu yang udah manula ya, ketika bangun tidur bersakit ya kan, dengkulnya atau lututnya atau mungkin apalah ya kan, itu persendiannya. Nah itu dia. Makanya bismillah ya, semua yang apa yang kita terjadi sekarang syukuri, jangan mengeluh, jangan hanya mengeluh, jangan hanya selalu minta kepada Allah ya, tapi kita tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang khalifah di muka bumi ini ya gitu. Kita sebagai khalifah itu kan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budullah, illa liya'bud, kecuali menyembah kepada Allah. Makanya apapun yang terjadi ya pada diri kita ya kan, itu adalah kehendak Allah dan kita wajib mensyukuri ya, mengatakan alhamdulillah Allah berikan cobaan. Cobaan itu ada dua ya, cobaan senang, cobaan susah gitu ya. Jadi tetap kita alhamdulillah ya rabbil alamin ya. Pagi hari ini luar biasa maknanya, alhamdulillah di pagi hari ini
Maka mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai pengingat, khususnya bagi saya pribadi. Saya tidak mengajari Anda semuanya, tapi kita sama-sama merenung di sini, sama-sama ternyata selama ini kita kurang bersyukur, kita kurang mengucapkan alhamdulillah, karena segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja ya. Terima kasih. Hari ini selamat beraktivitas. Hari Senin harus semangat ya kan. Kita harus berpacu dengan waktu karena waktu itu bagian kemenang. Besok hari lah itu kita bahas ya. Itu saja. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa esok hari dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Bye bye Tricolor.